Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah pertemuan ini kita awali dengan bacaan suratul Fatihah dengan harapan mudah-mudahan kita sekalian, keluarga kita sekalian, anak-anak, cucu-cucu kita sekalian sampai hari kiamat nanti senantiasa dikaruniai Allah Ta'ala kecerdasan, dikaruniai Allah Ta'ala ingatan yang kuat, dikaruniai Allah Ta'ala ilmu yang bermanfaat, sebagaimana kecerdasan, ingatan kuat, dan ilmu yang bermanfaat yang dikaruniakan Allah kepada Imam Nawawi yang pagi ini atau siang ini kitabnya kita pelajari bersama-sama. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfir lana wa liwalidayna amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa abantana bi asrarihi wa a'ata alaina bi barakatihi. Amin ya rabbal alamin. Marilah kita lanjutkan pertemuan kemarin sampai kepada kalau ingin memperdalam siapa Allah itu bisa dilihat di lafaz Allahu di dalam Al-Quran sekitar ada 980 atau lafaz wallahu dalam Al-Quran. Kemarin sampai kepada ada sahabat yang kemudian atau tabi'in ya, yang kemudian datang menemui orang-orang Arab Badui, orang-orang Arab desa. Beliau mengatakan dan bertanya kepada orang-orang Badui tersebut, ya Arabi, bima arafta rabbak, wahai orang Arab desa, dengan cara apa, bagaimana Anda mengetahui Tuhan Anda? Jawab oleh mereka, al-ba'ratu tadullu 'alal ba'ir. Yes. Cara sini ya wis pokoke ana tletonge sapi ya tentu ana sapi ini. Wa atharul aqdami yadullu 'alal ma'thur. Saben-saben setiap ada bekas telapak kaki unta ya tentu ada unta yang habis lewat sini. Ya, sama dengan kalau ada alam ini ya tentu ada yang menciptakan. Dan yang menciptakan itu di Islam disebut Allah Subhanahu wa ta'ala. Berdasarkan firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun dan lain sebagainya. Atau kita pelajari ya kitab Aqidatul Awam yang dikarang oleh Imam Ahmad Al-Marzuki Al-Maki. Ada sifat 30 yang terkenal dengan Aqaid 50 itu. Ada sifat wajib Allah sejumlah 20. Ada sifat jaiz mukhalnya Allah ada 20. Ada sifat jaiznya Allah ada 1 sehingga 41. Ada 4 sifat wajib Rasul, ada 4 sifat mukhal Rasul, dan ada lagi 1 sifat jaiznya Rasul, sehingga jumlahnya 50. Lah itu yang disebut aqaid
Aqaid 50 yang diawali dengan wujud. Allah wujud kita baqa mukhalafatul lil hawadisi qiyamu bi nafsi wahdaniyat kudrat iradat ilmu khayat sama basar kalam qadiran muridan. Mulai qadiran sampai mutakaliman, 7 sifat wajib Allah ini tidak semuanya sepakat. Seperti misalnya kelompok Mu'tazilah tidak sepakat. Ahlus Sunnah wal Jamaah sepakat bahwa 20 itu sifat wajib Allah Ta'ala, termasuk sifat wujud, sifat wujud. Terkait dengan sifat wujud ini, pimpinan pengurus besar Nahdlatul Ulama, Bapak Profesor Dr. Kiai Haji Said Akil Sirot MA itu pernah dalam ceramahnya beliau mengatakan, sesungguhnya kita ini tidak ada, tapi kita ini sekarang ada karena diadakan oleh yang ada. Yang ada sebelum lafaz ada itu ada, sudah ada. Bahkan kita menggunakan lafaz ada itu karena ada yang ada. Atau kita menggunakan lafaz tidak ada itu juga karena ada yang ada. Maka yang ada hanyalah yang ada. Itu tentang lillah atau Allah yang disebutkan di dalam permulaan muqaddimah kitab Syarah Arba'in Nawawi. Memang kata Allah itu satu-satunya nama Tuhan yang tidak memiliki bentuk jamak. Ayat kedua surat Al-Fatihah itu menegaskan alhamdulillahirabbil alamin, segala puji bagi Allah Tuhan segenap alam. Allah tidak mengatakan begini alhamdulillahirabbil alamin, enggak, tapi alhamdulillahi rabbil alamin. Sekali lagi, Allah tidak mengatakan alhamdulillahirabbil alamin, segala puji bagi Tuhan segenap alam. Lafaz Allah, sekali lagi kita tambahkan di sini, lafaz Allah itu tersusun dari huruf alif, lam, dan ha, sehingga Allahu diidhamkan ditasdid. Allahu memiliki keunikan tersendiri yang tidak terjadi pada nama-nama selain Allah. Coba, apa keunikannya? Lafaz Allahu itu ketika dibuang alifnya, alif yang di depan itu menjadi lam, ha. Jadi masih tetap bisa dibaca walaupun alifnya dibuang. Bacaannya adalah lillahi. Yang kedua, lafaz Allah itu misalnya dibuang alifnya yang pertama itu, kemudian lamnya yang kedua itu, sehingga tinggal lam dan ha. Itu pun masih bisa dibaca dengan dibaca lahu, yang berarti untuknya Allah. Kemudian jika dibuang semua huruf alif dan huruf lam kedua-duanya maksudnya alif, lam dibuang, maka masih juga tetap bisa dibaca dengan dibaca hu. Hu merupakan domir sa'an atau kata ganti dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berarti dia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya kita pernah jumpai ya, ada torekot Saman, ada torekot Satoriyah. Itu kalau wiridan sudah agak lama begitu, wiridannya hanya
hu hu, nah, gitu. Terus satoria. Jadi hu itu dhamir sya'an. Rujukannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nya itu nya Allah. Jadi kalau dia asalnya la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Allah, 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 Allah. Kemudian itu dua tarekat itu di antara yang saya ketahui. Nah, hu itu dhamir sya'an yang kembalinya kepada Allah Subhanahu wa taala, itu yang disebut dalam kitab Imriti ya. Kalau kita pernah belajar kitab Imriti, fa usyribat ma'anna dhamiris sya'ni. Itu dhamir sya'an. Jadi kalau kita mempelajarinya itu dari perasaan ya, sehingga kita pernah menjumpai ada zikir hu. Itu kalau tidak biasa ya jadinya tiba-tiba melajari itu, wah ini tidak pernah diajarkan Rasulullah ini dan lain-lain. Yes, begitulah kenyataan di masyarakat. Mudah-mudahan aja itu terkait dengan Allah. Makanya nama Allah itu sulit dilacak akar katanya. Dari mana Allah itu berasal? Maksudnya lafadz Allah itu berasal dari mana? Ada yang mengatakan dari bahasa Hebrew itu Ibrani, yaitu el kemudian membentuk kata Eloh berarti Tuhan. Ada yang mengatakan dari bahasa Arab sendiri, yaitu seakar kata yang membentuk kata ilah, yakni dari aliha ya'lahu yang berarti menyembah, mengabdi, kemudian ilahun yang berarti Tuhan. Jadi Allah itu adalah nama dari diri Allah sendiri sebagai ahadiyah atau sebagai entitas utama dan yang pertama atau yang disebut dengan at-ta'ayyunul awal. Itu Allah, nama Allah. Jadi atau kita kembali kepada Al-Qur'an, Allah mengatakan wa 'allama Adamal asma'a kullah. Allah taala yang mengajari Adam segala nama-nama yang ada di dunia sebagaimana Al-Baqarah ayat 31. Ditulis juga, difirmankan Allah juga dalam Al-Qur'an surat Thaha ayat 14. Dinyatakan bahwa innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis sholata li dzikri. Jadi innani sesungguhnya saya, ana iyo saya iku Allahu Allah. La ilaha ora ana pangeran kang wajib wujude illallah illa ana kecuali saya. Itu Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian Rabbil alamin kang mengerani alam kabeh. Ya. Jangan sekali-kali memaknai Rabbil alamin kang mengerani wong alam kabeh, karena ada yang berpendapat kalau diberi wong itu berarti mengurangi atau mempersempit pengertian alam. Padahal alam itu ya banyak. Ada alam malakut, ada alam nasut, ada alam jabarut, ada alam lahut, ada alam dunia, ada alam akhirat, ada alam barzakh, ada alam mahsyar, dan banyak lagi. Juga isinya itu yang mengirani Allah Ta'ala, Rabbil alamina. Kembali kepada Rabbil alamina, pengiran kang mengirani alam kabeh. Dari kata-kata Rabbi kang mengirani, Rabbi ya sing ngatur, Rabbi yang menciptakan, Rabbi yang menguasai, yang merubah, yang menetapkan.
Rabbil alamin kang mengirani alam kabeh. Itu berarti yang memelihara, yang menciptakan, yang menguasai, yang merubah, yang menetapkan Allah Subhanahu wa taala. Tuh. Nah, sehingga muncul ada istilah rububiyah Allah. Sampai kemudian ada tauhid rububiyah. Kita pernah kenal itu kan, yang tauhid 3 itu ya. Rububiyah Allah atau tauhid rububiyah. Apa tauhid rububiyah itu? Yaitu mengesahkan Allah dalam 5 masalah, 5 perkara. Ada mengatakan 3 perkara. Kalau saya mengatakan diantaranya adalah 5 perkara. Mengesahkan Allah dalam 5 perkara. Diantaranya adalah mengesahkan Allah dalam penciptaannya. Sebagaimana Al-Quran mengatakan Allahul ladzi khalaqas samawati wal arda wa ma bainahuma. Allahul ladzi Gusti Allah kang nyiptakake sapa Allah as-samawati ing pira-pira langit wal ardi lan pira-pira bumi wa ma bainahuma lan wa ma lan barang bainahuma kang ana ing antarane langit lan bumi, semuanya ciptaan Allah. Maka mengesahkan akan penciptaan Allah, mengesahkan akan kekuasaan Allah, sebagaimana Allah berfirman dalam surat Ali Imran yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma malikul malikal mulki tu'til mulka man tasha wa tanzi'ul mulka mimman tasha wa tu'izzu man tasha wa tudhillu man tasha wa biyadikal khairu innaka ala kulli syai'in qadir. Yang kedua, sekarang yang ketiga, mengesahkan akan pengaturan Allah. Allah Maha mengatur alam ini, diatur macam-macam, Allah semuanya mengatur. Bahkan Allah semuanya yang melayani. Sebagaimana Allah berfirman dalam surat Ar-Rahman ayat 29, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Kullu yaumin huwa fi sya'an. Kula yaumin ing dalam saben-saben dina wa utawi Gusti Allah iku fi sya'an tetep ing dalam urusane. Jadi Maha melayani hambanya, Maha mengatur hambanya. Begitu juga Allah Ta'ala Maha menetapkan nasib, Allah Ta'ala Maha merubah nasib. Yang ketiga, yang keempat dan yang kelima, Allah Maha merubah. Yamhullahu ma yasha'u wa yuthbitu wa indahu ummul kitab. Yamhu wenang gosok, yamhu wenang menghapus, yamhu menang ngesep sapa Allah Gusti Allah ma ing barang yasha'u kang ngersakake sapa Allah ing ma wa yuthbitu lan wenang netepake sapa Allah ing ma wa indahu lan iku tetep ana ing sanding Gusti Allah ummul kitabi utawi pokoke ketetepan. Itu Rabbil alamin. Kita lanjut. Qayyumis samawati, zat kang jejegake pira-pira langit, wal ardina lan gelar pira-pira bumi. Mudabbiril khalaiqi kang ngatur pira-pira makhluk ajmaina hale sekabehane. Ba'itsir rusuli kang ngutus para utusan, ba'itsir rusuli kang ngutus utusan-utusan, sholawatuhu muga-muga rahmat-rahmate Gusti Allah, wassalamuhu lan selamete salame Gusti Allah, alaihim tetep ing atase rasul diutus ilal mukallafina maring wong-wong kang mukallaf kabeh. Orang-orang mukallaf itu ya terbagi dua, laki-laki dan perempuan. Misalnya perempuan, lumrahnya perempuan itu usia 9 tahun sudah baligh. Jadi mukallaf itu orang yang sudah terbebani hukum. Nah, orang yang sudah terbebani hukum itu di saat orang perempuan itu
usianya sudah 9 tahun atau sudah pernah mengeluarkan darah haid. Nah, coba kita pikir ya, 9 tahun bagi anak perempuan. Kalau anak itu sekolah SD atau MI, misalnya masuk usia 7 tahun, dia mulai masuk kelas 1, berarti kelas 2 itu usia 8 tahun, kelas 3 usia 9 tahun. Menginjak kelas 4, anak ini sudah balik, sudah 9 tahun lebih. Maka ada ya sebagian orang tua itu yang teliti ya, termasuk saya lah. Ketika anak perempuannya sudah usia 9 tahun, pada saat ulang tahun yang ke-9 itu dipanggil anak itu, "Duk, sini nak. Duduk sini. Sampean mau disyahadatkan ayah. Terus ibu tolong buatkan tumpeng, nanti dipakai makan-makan setelah proses syahadat. Terus disaksikan oleh mas-masnya." Kita syahadatkan, kita jelaskan kalau kamu sudah balik begini, sudah disyahadatkan, maka mulailah buku catatan dikirim Allah Ta'ala, yang kanan dipegang oleh malaikat Raqib, yang kiri dipegang malaikat Atid. Mulai sejak saat ini perbuatanmu semuanya dicatat oleh malaikat itu, tidak ada yang terlupakan. Kalau baik ya ditulis malaikat Raqib, kalau jelek ditulis malaikat Atid. Maka hati-hati, semua yang diwajibkan Allah dan Rasulnya kita laksanakan, semua yang dilarang Allah dan Rasulnya sampean tinggalkan. Ngono ya Nduk ya. Nggih ya. Ini pengaruhnya besar sekali buat pribadi anak. Itu ketika usia 9 tahun. Nah kalau laki-laki rata-rata usia 15 tahun. Tapi saat ini sudah banyak anak-anak yang belum 15 tahun itu sudah mimpi cerita mimpi bahasa. Walaupun belum usia 15 tahun, tapi kalau sudah pernah mimpi bahasa, itu namanya sudah balik. Taruhlah usia 14 tahun. Ini usia 15 tahun, kalau kelas 6 SDMI itu 12 tahun, berarti kelas di SMP atau Sanawiyah kelas 2 itu sudah balik semua anak-anak itu. Wah, wajib Jumatan, ya wajib sembahyang fardu, ya wajib nutup aurat. Jadi enggak benar kalau Sanawiyah atau SMP katoan, itu enggak benar. Tapi alhamdulillah sekarang sudah baik-baik. Tuh, maka ketika anak itu sudah cerita pernah mimpi basah, itu segera orang tuanya kemudian memanggil dan proses syahadat. Ya tentu enggak semua orang, tapi sebagian orang begitu, termasuk saya laksanakan. Setiap anak saya yang usianya sudah balik, maka pada ulang tahunnya yang di saat itu saya proseskan membaca 2 kalimat syahadat. Ilal mukallafina. Waktunya sudah habis, maka marilah pertemuan ini kita bacakan doa kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mari sama-sama mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa billahil hidayah wa taufiq wa annal fadla biyadillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.